Dan produser dari Malam Bercabut Nyawa dan Base Entertainment, Mbak Santi Harmain. Oh, ada epilog, ada post credit. Oh, ada post credit scene. Mari kita lihat bersama. Teman-teman kumpulin pertanyaan juga ya kalau punya. Wah, film-filmnya beragam banget. Loro Ati, Gadis Kretek series, Perempuan Tanah Jahanam, sekarang ada Malam Bercabut Nyawa. Ini siapa yang mencetuskan ide ini dari awal? Kenapa tiba-tiba mau bikin dari novel Raspati ini menjadi film ini? Siapa yang memulai duluan? Apakah Mas Tata atau Mbak Santi duluan yang approach Mas Tata? Mungkin bisa diceritain sedikit. Selamat malam dan selamat sore. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton Malam Bercabut Nyawa. Mungkin begini, kalau di Base, we love all genre gitu. Jadi bagi kami apakah itu romance atau itu horor thriller, apapun juga action, itu adalah sebuah kendaraan untuk bercerita gitu. Sama seperti Malam Bercabut Nyawa, kita bercerita mengenai Raspati dan dunianya. Jadi yang kita coba lakukan adalah dalam setiap film yang kita cetus gitu, pertama kali pasti kita tertarik sama ceritanya. Kebetulan di kami ada tim development yang memang tugasnya setiap hari mencari cerita. Dan salah satu tim developer kami menemukan buku Raspati karya Ragil. Nah dari situ kita diskusi, this could be interesting gitu. Ini menarik untuk difilmkan, tapi kita mesti punya partner kreatifnya nih, partner filmmakernya. Jadi kita semua biasalah mingguan meeting. Tata gitu. Kan mesti ngecek dulu sama Tatanya ya. Akhirnya kita kirim dulu bukunya. Tata baca, and then nanti Tata bisa ceritakan, Tata baca, dari situ, dari titik itu baru kita istilahnya bersama-sama mengembangkan cerita dan dunia yang baru saja kalian tonton. Apa waktu itu karena kebetulan Mas Tata lagi rilis waktu maghrib, makanya tiba-tiba pas banget nih ada novelnya, ada mungkin cocok buat Mas Tata gitu. Enggak sih, Base sudah kerjasama sama Tata sudah lama gitu. Memang kita lagi cari IP ya Kak ya gitu. Kita bilang emang sudah berencana untuk membuat film bersama-sama. Jadi tak cari, Base cari gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ya kayak sekarang juga lagi cari yang berikut-berikutnya juga gitu, kira-kira gitu lah. Kalau Mas Tata gimana awalnya? Ya, melanjutkan dari tadi yang dibilang sama Mbak Santi. Jadi kita sempat ketemuan di Jogja ya Mbak ya. Jadi waktu itu Mbak Santi ke Jogja, terus kita ngobrol gitu. Nah, beliau menceritakan tentang Raspati gitu, sedikit banyak soal ceritanya seperti apa gitu-gitu. Dan memang yang menarik di situ adalah karena pendekatannya lebih ke misteri waktu itu gitu. Cuma kan approach-nya karena memang kita waktu itu membicarakan soal market Indonesia, jadi kita pendekatannya memang harus horor gitu kan. Meskipun memang kalau kita bicara soal konteks cerita yang ada di buku tuh itu menarik banget gitu. Artinya begitu kemudian saya baca dengan cepat, saya langsung cinta aja sih sama bukunya karena wah ini temanya fresh banget nih kalau misalnya kemudian kita jadikan naskah dan kita bikin sebagai film tuh itu jadi sesuatu yang seger banget karena belum ada tema yang seperti ini sebenarnya gitu ya. Dari situ kemudian langsung I'm in, langsung aku bilang gitu setelah aku baca. Terus akhirnya setelah itu aku sama ada penulis dari Base juga, ada Ambar Rizky Ramadantio, si Tio gitu. Akhirnya kita mendevelop cerita ini selama hampir sekitar 6 bulan gitu untuk merumuskan ceritanya seperti apa, strukturnya akan seperti apa, lalu kemudian dibantu sama Tanya Yuson juga gitu. Nah dari situ setelah kita kemudian mengelola cerita sudah dengan sangat baik, cuman memang ternyata isi yang kita punya di naskah ini sangat-sangat berat untuk divisualkan kalau misalnya kita nggak bisa dapat orang-orang yang proper di bidangnya gitu. Akhirnya kemudian ya kita lalu menyusun strategi, kita harus hire orang-orang yang tepat yang bisa membantu kita untuk memvisualkan ini dengan cara yang memang sesuai dengan imajinasi saya gitu. Nah beruntunglah kemudian ada Ahmad Mbah Sulkarnain selaku production designer,
kemudian ada Bagus Tresna DOP, terus dibantu ada Fadila Yunidar dan ada Astrid Sambudiono. Mereka adalah orang-orang wardrobe dan makeup effect yang benar-benar sangat membantu untuk mewujudkan apa yang sudah kita bayangkan sejak dalam naskah gitu. Jadi itu sih kemudian jadinya seperti ini. Dibantu juga dengan ada teman-teman pos ya, ada Ovel music director, lalu ada Mas Yoyo Satrio Budiono di Formix, dan kemudian ada dari William Chandra dari Astronomy Post dan Milky Way. Mereka yang benar-benar di pos tuh bekerja sangat keras untuk mewujudkan ini menjadi sesuatu yang sangat keren gitu. Menarik banget sih, karena meskipun tadi kan Mas Tata sempat singgung, oh karena ini market Indonesia, marketnya horor. Tapi actually pas kita kemarin pas gala premier, pas keluar nonton film, semua jadi ngobrolin di depan. Karena ini sesuatu yang baru. Mostly kan horor kan ya, pocong, kunti, horor religi yang lagi marak banget. Ini kan sebenarnya agak horor fantasy, di endingnya action. Sebenarnya kayaknya nggak ada deh film Indonesia yang ke arah sana gitu genrenya, yang mix and match-nya nggak banyak gitu. Iya, itu dia. Makanya waktu di awal kita sudah memutuskan bahwa ini secara kemasan kita harus membuat ini sebagai film horor, karena ini produk yang bagaimanapun juga harus diterima oleh audiens Indonesia gitu. Ya, kita bicara tren hari ini kan memang kita sedang bicara film horor kan, jadi sangat punya market yang sangat luas nih, apalagi kalau kita bicara soal Indonesia gitu. Cuman ketika kemudian kita sudah bicara soal naskah dan treatment, feelingnya memang ini feeling yang harus ditreat dengan cara-cara yang nggak bisa hanya sekedar kita mengandalkan horor klasik yang ada di film-film zaman sekarang gitu, karena tuntutan dari bukunya dan naskahnya pun nggak ke arah situ gitu. Makanya ini yang jadi menarik adalah saya berupaya sebaik mungkin untuk menyajikan ini menjadi sesuatu, oke aku pengen ini kita tetap harus ada image horor yang kita munculkan sebagai